Oke, bentar. Di sini aku langsung cut lane saja, cuy. Soalnya di sini mau spawn untuk turtle-nya dan di sini ada Lancelot juga dan kita hero-kan saja, cuy. Oke, kita fokus dulu untuk cut lane-nya. Setelah itu langsung turtle, cuy. Soalnya ini turtle-nya sudah spawn. Bentar, ini kita fokus ke minion dulu dan di sini sudah level 4. Kita langsung saja ke turtle, cuy. Dan di sini ada Vexana pakai ulti. Oke, kita cover si Cecilion dulu, cuy. Soalnya dia sekarat. Oke, kita ini zoning dulu. Di sini ada Lancelot, terus ada Cici dan ada Vexana juga. Oke, kita mundur sembari ngelindungi Cecilionnya, cuy. Di sini ada turtle-nya tinggal setengah, kita pakai Revitalize. Dan ini yang dapat balmonya, cuy. Dan kalian lihat itu romernya ngapain? Turtle-nya di atas, malah dia di bawah, cuy. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids. Oke, jadi untuk konten hari ini seperti di thumbnail, yaitu 100% counter dark system, cuy. Jadi untuk pembahasannya nanti ini aku akan membahas dulu, mungkin akan aku bahas untuk item dulu, terus untuk item pecahan, terus apa lagi ya, terus counternya dark system, dan mungkin ntar akan aku lanjutin juga untuk penjelasan yang kemarin tentang item pecahan ataupun item penting kemarin, cuy. Tetapi yang physical kan belum, yang kemarin kan baru defense dan magic kan. Nah, ntar kalau masih cukup untuk waktunya akan aku bahas juga, cuy, untuk item physical yang pecahan, cuy. Oke, di sini aku akan bahas dulu tentang ini, tentang emblem dan build-nya dulu. Jadi untuk build dan emblemnya ini tetap seperti biasa, cuy. Ya, untuk emblemnya tetap menggunakan emblem tank, terus untuk talentnya tetap menggunakan agility, terus untuk talent kedua tetap menggunakan tenacity, terus untuk talent ketiga tetap menggunakan brave smith, cuy. Karena di emblem tank itu ada penambahan darahnya. Jadi kalau di combo menggunakan brave smith itu untuk pemulihannya akan semakin banyak, cuy. Oke, di sini kita fokus cari level 4 dulu, setelah itu langsung turtle, cuy. Oke, dan untuk build-nya kayak gini, tetapi ini aku akan menjelaskan sedikit untuk pemakaiannya, cuy. Bentar, ini kita fokus ke ini dulu, ke turtle, cuy. Soalnya sudah spawn. Di sini ada Vexananya dan itu Cecilionnya tinggal 1/4, cuy. Oke, kita TP dan lindungi si Cecilionnya dulu. Dan di sini ada Cici, terus kok Cici saya Cici. Oke, di sini ada Cici, terus ada Lancelot dan kita menggunakan Revitalize saja, cuy. Dan juga ada Vexana. Dan di sini yang dapat balmonya, cuy. Dan di sini kalian lihat romernya itu malah di bawah, turtle-nya padahal itu di atas, cuy. Dan ini aku mainku solo ya, jadi ya wajar lah dapat tim kayak gini, cuy. Oke, jadi untuk pembahasan selanjutnya tadi yaitu tentang cara pemakaian ya, cara pemakaian itemnya. Jadi untuk item pertama yang harus kalian beli itu adalah sepatu mana, karena kalau tanpa sepatu mana, untuk mana regennya ataupun mananya si Uranus akan boros, cuy, kalau kita menggunakan emblemnya tank. Jadi kita wajib memakai sepatu mana. Terus setelah itu kita lanjut ke respect sama lawan di lane kita, cuy. Dan di sini yang dapat balmonya lagi, cuy. Nggak apa-apa, dapat assist itu juga untung, soalnya juga bisa nambah gol juga kan. Oke, aku lanjutin. Jadi setelah sepatu mana, kalian lanjut ke item respect pada musuh di lane kalian. Di sini kan musuhku adalah Cici. Cici itu mengandalkan skill, cuy. Dan di sini aku mau ngetik dulu. Itu romernya kayak gitu, biarlah. Oke, aku lanjutin saja. Dan di sini Lancelotnya sudah ulti. Itu gebrak siapa sih?
Oke lah, aku lanjutin lagi cuy. Oke, jadi karena Cici itu mengandalkan skill itu bisa di counter menggunakan item anti kuiras cuy. Tetapi kalau kita langsung memakai item anti kuiras itu kan kemahalan kan, soalnya item utama lah. Jadi kita membelinya itu item pecahannya saja, yaitu Dreadnought Armor. Setelah item Dreadnought Armor kalian jadi, kalian lanjut, kalian lihat dulu musuh mage kalian itu ada berapa cuy. Bentar, ini aku inisiasi turtle dulu cuy. Oke, aku lanjutin. Jadi kalian lihat dulu musuh mage kalian itu ada berapa. Aku contohkan di sini saja. Jadi musuhku itu kan ada Vexana dan Gatot Kaca kan untuk maginya, untuk damage magicnya. Jadi setelah Dreadnought Armor kalian jadi, kalian lanjut ke Silent Robe cuy. Fungsinya apa bang? Kok harus membeli Silent Robe dulu? Jadi untuk Silent Robe ini untuk berjaga-jaga kalau kita saat war besar. Jadi walaupun item pecahan semua ini, untuk Silent Robe itu adalah item pecahan cuy. Item pecahannya Athena dan Radiant Armor. Jadi kayak gitu. Jadi ini untuk berjaga-jaga kalau ada kayak tadi pas ada kontes turtle, terus musuhnya kan pasti ngumpul kan. Jadi itu bisa buat berjaga-jaga untuk ngelawan damage mereka cuy. Oke, jadi kayak gitu. Tetapi ini kalau musuh maginya itu ada dua, tapi kalau cuma ada satu ya kalian Dreadnought Armor, setelah itu ke Oracle saja nggak apa-apa. Dan ini sesuaikan saja sama musuhnya cuy. Kalau maginya dua kalian memakai Silent Robe, tetapi kalau cuma satu ya kalian langsung ke Oracle setelah Dreadnought Armor. Setelah itu kalian lanjut ke Dominan S. Setelah itu kalian lihat maginya itu bertipe apa, kira-kira ngebres atau tidak. Kalau ngebres ya memakai Athena, kalau tidak ya memakai Radiant Armor cuy. Setelah itu kalian menggunakan Blade Armor karena musuhnya di sini ini adalah tipenya itu critical plus attack speed. Dan di sini kan Layla kan. Jadi kalau musuhnya itu kayak Layla, Melissa, Mia, terus siapa lagi, Wan, kalian bisa mengcounter mereka dengan menggunakan Blade Armor cuy. Terus kalian lanjut ke anti kuiras karena di sini musuhnya itu ada Cici, terus ada Lancelot juga cuy. Bentar, ini aku sembari kabur cuy. Oke, kita kabur dan selamat juga kan. Inilah enaknya kalau kita sudah respect sama musuhnya cuy, kita akan tetap kuat. Tapi ini aku mati sih, dikeroyok segini banyaknya, dan ini mincitarnya telat lagi cuy. Ya hitung-hitung nggak apa-apa lah, telat timbang kayak tadi nggak ikut sama sekali cuy. Oke, aku lanjutin lagi. Oke, ini langsung ke pembahasan yang utamanya saja, yaitu 100% counter dark system. Dan ini aku akan menjelaskan dulu apa sih artinya dark system, dan ini aku sudah hidup cuy. Oke, aku lanjutin artinya dark system. Dark system adalah situasi di mana pemain merasa tidak diuntungkan secara sistematis selama pertandingan. Dari aku cover ini dulu cuy. Oke lah, aku lanjutin lagi. Jadi untuk dark system artinya kayak tadi. Terus untuk penyebabnya, penyebab dark system ini yang paling umum adalah mendapatkan rekan tim yang tampaknya memiliki keterampilan yang jauh di bawah standar cuy. Bentar, ini aku usir Lailanya dulu cuy. Oke, dan dia malah flicker cuy. Oke, Lailanya sudah flicker. Terus aku lanjutin tadi, yaitu memiliki keterampilan yang jauh di bawah standar sehingga mengurangi peluang untuk menang cuy. Jadi dark system itu penyebabnya yang paling umum adalah tim sendiri. Terus akan aku lanjutin lagi. Terus yang tadi kan ada kata-kata standar, iya kan? Jadi gini, untuk maksudnya tim di bawah standar itu yaitu kayak gini. Yang pertama itu nggak paham mikro cuy. Maksudnya mikro itu apa bang? Terus perbedaan mikro dan makro itu apa bang? Jadi gini, mikro itu adalah kurang lebih penguasaan hero cuy, yaitu kira-kira kuatnya itu di early game atau mid game ataupun late game kayak gitu. Terus
hero kita itu ke counter sama hero apa, terus kalau lawan kayak gitu ataupun lawan hero itu terus cara ngecounternya gimana itu harus tahu. Jadi kurang lebih mikro itu kayak gitu cuy, intinya penguasaan hero, kurang lebih penjelasan mikro itu kayak gitu. Terus yang kedua itu nggak paham job dash ini pernah aku share juga, dan kalau kalian masih bingung kalian boleh lihat di komunitasku saja. Ini sudah aku terangin untuk job dashnya mulai dari roamer, terus ESP juga ada, dan di sini aku nge-like cuy. Oke lah, dan di sini sudah enggak cuy. Oke, jadi di komunitas di channelku itu sudah aku share tentang kayak job dash roamer, job dash ESP, job dash jungler, job dash mid laner, job dash god lane, itu sudah pernah aku share cuy. Ya kalian lihat kembali saja nggak apa-apa. Terus untuk masalah job dash ini kayak gini, kalian lihat kan tadi pas ada turtle di atas itu kira-kira roamernya di mana? Di bawah kan? Jadi kurang lebih itu nggak paham job dashnya roamer cuy. Oke, jadi kayak gitu ya, kurang lebih dark system itu kayak gitu, yaitu nggak paham mikro, terus yang kedua nggak paham job dash. Terus kalau kalian tanya, doh makronya kok nggak bang? Jadi makro itu penguasaan di Land of Dawn cuy. Maksudnya gimana sih bang penguasaan di Land of Dawn? Maksudnya gini, yaitu kayak kita harus tahu kapan aktifnya flickernya musuh, terus kapan aktifnya winternya musuh, terus kapan aktifnya immortal musuh, terus untuk manajemen land, terus untuk Lord itu ada caranya juga cuy. Itu kurang lebih makro itu kayak gitu. Itu menjelaskan semuanya tentang mapnya di Land of Dawn itu namanya makro. Jadi untuk makro sendiri ini tidak bisa kalau kita mainnya itu solo. Kenapa bang? Makro itu kok nggak bisa kalau kita main solo? Jadi makro itu kan meliputi cooldown flicker, cooldown spell aktif kayak siapa? Kayak item won, item winter kayak gitu kan. Jadi kalau untuk ngitungin itu kalau cuma solo itu sulit cuy. Jadi kalau makro ini usahakan ya mulai mabar lah. Kalau makro ini sulit kalau sendiri, soalnya otak kita kan terbatas. Terus untuk nginget ataupun inget kayak cooldown flicker, cooldown lain-lainnya itu kan sulit kan kalau cuma satu otak kita saja. Jadi kalau nggak mabar itu akan sulit cuy. Oke, aku lanjutin lagi ke pembahasan solusi dark system cuy. Jadi untuk mengatasi solusi dark system, yaitu yang pertama adalah mabar. Nah, mabar. Jadi kalau kalian pengen nggak ketemu dark system ya kalian mabar cuy. Kenapa bang kok mabar bisa ngurangin dark system? Jadi dark system ini kan ditimbulkan dari tim kita kan, yang nggak bisa main. Nah, jadi kalau kita mabar otomatis kita tahulah untuk gameplay teman kita, terus untuk cara mainnya. Cara main sama gameplay sama saja kan. Oke, kita kabur dulu cuy. Jadi kayak gitu, intinya kita harus mabar untuk kalau kita nggak mau ketemu dark system cuy. Bentar lah, ini aku kabur. Ini ada Lancelot. Ini bantuannya di mana? Waduh, ini aku muter-muter melulu ini. Oke, kita kabur lagi. Ayo mon. Ya ini bisa ini. Oke, dapat satu cuy. Malah dapat. Oke, kita mundur dulu. Waduh, apakah bisa ini? Waduh, ada Vexana, kita palah mati cuy. Oke lah, aku lanjutin lagi. Jadi untuk solusi pertama yaitu mabar. Jadi usahakan kalau kalian nggak mau ketemu dark system ya kalian mabar, karena dark system ini yaitu berasal dari tim kita. Kalau kita mabar kan kita tahulah untuk kemampuan teman kita, terus untuk apa lagi ya, terus untuk cara mainnya, terus kalau dia nggak tahu item ataupun yang lainnya kita bisa mengingatkan juga kan, dan lebih enak lah kalau kita mabar cuy. Terus untuk solusi kedua yaitu turu cuy. Maksudnya turu gimana bang?
nggak turu cuy. Sebenarnya untuk solusi kedua itu adalah kalau kalian itu terus main solo terus kalah, terus menang kalah menang kalah menang kalah 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 kayak gitu, yaitu solusinya istirahat. Jadi istirahat ini bisa nge-refresh kayak otak kita, jadi kita nggak gampang emosian kayak gitu cuy. Jadi kalau kita nggak gampang emosian, kita lebih, intinya itu encer lah berpikir. Jadi kayak main itu bisa tenang dan yang lain-lainnya. Ya solusinya cuma dua itu saja cuy untuk menghindari dark system, yaitu yang pertama mabar dan yang kedua istirahat sejenak. Bukan turu ya, tapi istirahat sejenak cuy. Oke, ini aku kabur dulu soalnya sekarang cuy. Oke, jadi kayak gitu saja untuk penjelasan cara nge-counter dark system. Soalnya dark system ini kebanyakan dari tim kita sendiri yang nggak bisa main. Intinya nggak bisa main, jujur-jujuran nggak bisa main gitu aja ya. Nggak usah kayak aku sembunyikan, aku baik-baikkan tim lah ya. Kalian lihat sendiri, ini aku main solo, romernya kayak apa tadi. Ini aku kabur dulu cuy. Turret lawannya, turret nggak ada counter ya. Oke, dan di sini kita main aman dulu cuy. Dan itu kita bentar. Oke lah. Jadi kayak gitu aja ya untuk penjelasan tentang dark system. Dan usahakan mulai sekarang ataupun mulai season depan, usahakan kalian bisa mabar cuy. Entah sama tetangga kalian ataupun kalian pengen membuat squad sendiri, kalian juga boleh. Usahakan intinya mabar yang paling enak untuk menghindari para dark system. Dan ini aku kabur dulu. Oke, dan ini aku masih kuat cuy. Gantian lah, karena ganti kamu saja yang nebi Mincitar. Oke, dan ini dapat Lord, musuhnya mati 4 cuy. Oke, musuhnya ini tinggal fake sana. Oke, ini langsung kita push bisa ini. Oke, iya kan? Nah ini hilang, kau malah maju ngapain? Iya kan? Oke, dan ini kayaknya end cuy, soalnya musuhnya kan rata juga kan. Oke, dan ini kayaknya end. Oke, jadi kayak gitu aja untuk penjelasan tentang hari ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.